Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita lanjut ke bab yang pertama atau pasal yang pertama tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabul kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmi hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Hal dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam. Contohnya, sholat, terus zakat, ibadah haji, kemudian ilmu fikih, entah itu sebelum sholat atau sedang melaksanakan sholat dan setelah melaksanakan sholat, dan ilmu-ilmu yang lainnya, khususnya ilmu tentang agama. Di setiap orang, khususnya umat Islam, diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlakukannya saat itu, kapan saja. Oleh karena itu, setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban, karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama adalah wasilah atau perantara untuk mengerjakan kewajiban agama. Di antaranya yaitu seperti sholat, zakat, ibadah haji. Semua itu mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, ilmu zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Nah, khususnya untuk anak-anak bisnis manajemen. Kita berbisnis, kelak suatu saat kalian akan menjadi pembisnis nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin, istajib du'ana. Nah, cara kita berbisnis harus menggunakan dengan cara yang islami, mengikuti hukum yang dikeluarkan atau hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar usaha kita, bisnis kita terbebas dari
harta yang haram, harta yang riba. Yang selanjutnya, Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat, atau subhat itu bisa disebut tidak jelas, halal henteu, haramnya henteu. Subhat antara halal jeung haram, jadi tidak jelas di antara kedua hukum tersebut. Selanjutnya, setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah, dan ridho, sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadi idza huwa muhtassun bil insaniyati li anna jami'al hisali siwal ilmi yashtariku fi hal insan wasairul hayawanati wa bihi adharallahu ta'ala fadlan adama alaihi sholah wassalamu alal malaikati wa amarhum bisujudilah. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu khususnya dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat. Kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya. Ta'allam fa innal ilma zainu li ahlihi wafatun wa'unwanun likullil mahamili wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa andalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'ah asyadu ala syaitani min alfi abidi.
Syair tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, yang artinya, yang maknanya, belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari, dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana bintang yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama akan bersifat waro' lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Nah, sudah jelas ya. Orang yang berilmu lebih dihargai oleh setan dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi belegu, tapi bodoh. Ada sebuah kisah. Di dalam sebuah masjid, ada seorang alim ulama yang sedang tidur. Dia ahli ilmu, dia seorang alim, dia seorang orang soleh. Dan satu lagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Tapi sholat tidak menggunakan ilmu. Sholat ngan saukur sholat. Setan tidak mau masuk ke dalam masjid tersebut. Kenapa? Setan tidak sanggup untuk mengganggu sholat orang yang bodoh tersebut. Karena setan merasa malu ada orang alim atau orang yang berilmu sedang tidur di samping orang yang sedang sholat tersebut. Jadi dari cerita tersebut bahwa orang yang berilmu lebih berharga, lebih dihargai oleh setan sekalipun. Kita lanjutkan. Durasi ada 7 menit lagi. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela. Seperti watak, murah hati, kikir, penakut, lancang, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil atau terlalu hemat, dan sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengetahuinya. Asy-Syahid Nasyiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang Islam wajib memelihara akhlaknya. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunanya pun pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari
nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seorang dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Islam seyogyanya mengisi seluruh waktunya berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qad roma ya'rifu bihil qiblata wa awqata as-sholati fayajuzu dalik. Diperbolehkan mempelajari ilmu-ilmu nujum atau ilmu falak, ilmu perbentangan, untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Dan boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, dan sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Amma tafsirul ilmi, selanjutnya ilmu tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna, dan dengan ilmu tafsir seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama. Dengan secara rinci, Abu Hanifah berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Dan beliau juga berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka itu dia harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Aku berlindung kepada Allah dari siksa dan murka Allah. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak saya cantumkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Jadi musannif atau pengarang kitab Ta'lim Mutalim menjelaskan tidak banyak dicantumkan di dalam kitabnya hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan keutamaan ilmu, supaya kitabnya tidak terlalu tebal. Mungkin dicukupkan sekian untuk pasal 1 atau pasal tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Itu hanya kebodohan saya, kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.